Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2941 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dalam firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Apa yang terjadi pada kerajaan 1000 tahun? Iblis diikat, dirantai selama 1000 tahun. Tidak ada lagi penyesatan, tidak ada lagi kekacauan perang. 1000 tahun itu masa damai, masa tenang. Haleluya. Tuhan Yesus memerintah selama 1000 tahun di bumi, dan pusat pemerintahannya ada di Yerusalem. Orang-orang kudus, orang-orang percaya, ya saudara dan saya gereja Tuhan akan turut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5 dan ayat 6. Di sana kita belajar bahwa ada kebangkitan pertama dan ada kebangkitan yang kedua. Mari kita belajar. Apa maksud kebangkitan pertama? Kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan orang-orang percaya. Amin. Dan kebangkitan kedua itu adalah kebangkitan orang-orang fasik. Siapa saja yang mengalami kebangkitan pertama? Mereka yang menjadi martir.
Mereka yang mati karena kesaksian mereka tentang Yesus. Mereka yang memberitakan kabar baik, lalu mereka dianiaya. Mereka mati karena kesaksian mereka tentang Yesus. Mereka akan mengalami kebangkitan pertama itu. Amin. Haleluya. Makanya saudara jangan takut bersaksi. Jangan takut memberitakan Injil. Mungkin ketika kita memberitakan Injil, kita mengalami penganiayaan. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita mati karena pemberitaan Injil, saudara akan mengalami kebangkitan pertama. Amin. Nanti sebentar kita akan lihat orang yang mengalami kebangkitan pertama, mereka akan ikut memerintah bersama dengan Yesus Kristus di masa 1000 tahun kerajaan damai itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang mengalami kebangkitan pertama? Yang pertama kita belajar yang mati karena kesaksian tentang Yesus, mereka yang memberitakan Injil, lalu mereka dianiaya sampai mati, mereka akan mengalami kebangkitan pertama. Yang kedua, saudara, yang mati karena firman Allah. Artinya apa? Mereka yang melakukan kebenaran firman. Lalu mereka mengalami penganiayaan, mereka mati karena mereka melakukan firman Tuhan. Mereka hidup dalam ketaatan karena firman Tuhan suruh mereka untuk pergi memberitakan ini sampai ke ujung bumi, lalu mereka berhadapan dengan orang-orang kanibal, orang-orang yang menolak pemberitaan kabar baik itu. Mereka dibunuh karena ketaatan mereka pada firman Tuhan. Mereka orang-orang yang akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat pada firman, saya yakin dan percaya saudara, ada yang suka, yaitu surga bersuka cita karena saudara melakukan firman Tuhan. Ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka ketika saudara melakukan firman? Iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau memilih menyenangkan Tuhan atau menyenangkan iblis. Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, lakukan firman Tuhan. Amin. Saudara, mungkin saudara mengalami hal-hal yang berat ketika saudara melakukan firman Tuhan. Tapi percayalah, orang yang melakukan firman Tuhan, mereka akan mengalami kebangkitan pertama. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, mereka yang mengalami kebangkitan pertama, mereka yang tidak menyembah binatang. Mereka yang tidak menyembah patung buatan antikris itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini banyak sekali orang tidak lagi menyembah Tuhan. Saudara, kalau kita tidak lagi menyembah Tuhan, kita tidak lagi pergi ke gereja, memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena hobi, karena pekerjaan kita, akhirnya kita tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan, itu menandakan bahwa kita menyembah yang bukan Tuhan, alias berhala. Pekerjaan kita jadi berhala, bos kita jadi berhala, hobi kita jadi berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama adalah orang-orang yang tidak menyembah binatang atau patung buatan iblis. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak menyembah binatang atau patung itu artinya mereka memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Mereka rela kehilangan, baik itu harta, jabatan mereka, keuntungan. Demi apa? Demi mencari Tuhan. Demi datang beribadah kepada Tuhan. Mereka kehilangan segalanya. Apa yang dikejar, dicari dunia. Mereka rela melepaskan itu semua. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak menyembah berhala, binatang, patung buatan si iblis atau antikristus itu, mereka
yang tidak menyembah binatang dan patung itu akan mengalami kebangkitan pertama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, mereka yang mengalami kebangkitan pertama adalah mereka yang tidak menerima tanda dari si antikristus itu. Tidak menerima tanda di dahi dan di tangannya. Saudara, kita tahu bahwa ketika antikristus berkuasa atas bumi ini, semuanya menjadi satu. Salah satunya ekonomi menjadi satu, mata uang menjadi satu, pemerintahan menjadi satu, sehingga orang-orang yang ada dalam pemerintahan antikristus itu diberi tanda, baik itu di dahi maupun di tangannya. Bapak Ibu Saudara, mereka yang tidak memiliki tanda itu, sudah pasti mereka lapar, mereka tidak bisa bertransaksi, mereka susah, mereka miskin, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga banyak orang akhirnya menyerah dengan keadaan itu. Mulailah mereka kompromi. Akhirnya mereka setuju untuk memakai tanda di dahi dan di tangan mereka. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Jangan pernah kompromi dengan setan, dengan antikris. Karena akan berakibat fatal, saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Orang yang mengalami kebangkitan pertama adalah mereka yang tidak menerima tanda di tangan maupun di dahi mereka. Orang-orang inilah yang akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Dan mereka turut memerintah bersama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama tidak mengalami kematian kedua. Amin. Haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi saksi Kristus. Mari kita mau melakukan firman Allah. Jangan kompromi dengan setan, jangan kompromi dengan dosa. Karena itu akan berakibat fatal. Kalau saudara mulai kompromi, tidak lagi menyembah Tuhan, saudara kompromi dengan antikristus, saudara memakai tanda-tanda di dahi maupun di tangan saudara, akhirnya saudara akan mengalami kebangkitan kedua, di mana kebangkitan kedua itu mereka akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala alias neraka. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibangkitkan pada kebangkitan pertama dan tidak akan mengalami kematian lagi. Mereka akan hidup selama-lamanya memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Mereka yang mengalami kebangkitan pertama itu, mereka akan hidup kudus. Amin. Ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang mengalami kebangkitan pertama itu, mereka akan hidup dalam kekudusan. Amin. Mereka akan menjadi imam Allah dan imam Kristus. Haleluya. Artinya mereka menjadi hamba Allah yang melayani Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang mengalami kebangkitan pertama itu, mereka akan memerintah sebagai raja, memerintah menjadi hakim atas bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari yang kita kejar dalam hidup kita, mari kita memberitakan kabar baik. Saudara, mungkin saudara sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun. Pertanyaannya,
Sudah tidak saudara memberitakan kabar baik? Kalau saya berkata dulu Pak Pendeta, waktu saya masih muda, waktu saya semangat melayani. Tapi sekarang mulai saudara kendor saudara. Terus memberitakan kabar baik. Amin. Jangan takut saudara. Jangan takut ditolak. Jangan takut dianiaya. Jangan takut mati saudara. Karena firman Tuhan ini memberikan penguatan kepada kita. Bahwa orang-orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah, mereka akhirnya dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut memberitakan Injil. Roh yang Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh pengecut, tapi roh yang mengandung kuasa. Sehingga orang yang memberitakan kabar baik itu adalah orang-orang yang gagah berani di hadapan Tuhan. Amin. Jangan takut mati, saudara. Bersaksi terus. Haleluya. Jangan takut mati, saudara. Ketika sudah melakukan firman Tuhan, saudara hidup dalam ketaatan, lalu saudara mengalami hal yang orang tidak ingini. Misalnya saudara mati karena sudah melakukan firman. Saudara-saudara akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Saudara jangan kompromi dengan setan. Banyak orang mulai kompromi dengan setan di akhir-akhir zaman ini. Akhirnya mulai tidak beribadah, mulai tidak mau lagi melayani, mulai hilang dalam pelayanan, dalam ibadah di gereja. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Kalau saudara sudah mulai menjauh dari Tuhan, itu menandakan saudara mulai kompromi dengan si iblis. Orang yang kompromi dengan si iblis, mereka akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Tetapi kebangkitan kedua itu untuk orang fasik, untuk orang-orang yang akan dihukum, dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Di sanalah terdapat kertakan gigi. Di sana tempat orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Saudara pastikan saudara dan saya dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Amin. Makanya jangan kompromi dengan setan, dengan iblis. Saudara harus punya keyakinan yang teguh. Apapun yang terjadi, Yesus, Tuhan menjadi prioritas yang paling utama dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kerajaan 1000 tahun. Siapa yang akan mengalami kebangkitan pertama? Mereka yang mati karena kesaksian, karena memberitakan Injil, bersaksi tentang Yesus. Yang kedua, mereka yang menghidupi firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, mereka yang tidak kompromi dengan iblis. Mereka akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Mereka akan menjadi hakim, mereka akan menjadi raja, memerintah bersama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali.
Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!